Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Alida Furinanto, kelas SPIB, NIM 530101956. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang materi dari sejarah peradaban Islam modern, yaitu pembaruan Turki Utsmani. Baik, negara yang pertama, negara Turki adalah negara di benua dengan luas wilayah sekitar 814,578 km persegi. 97% wilayah terletak di benua Asia dan sisanya sekitar 3% terletak di benua Eropa. Menurut data pada tahun 1992, negara Turki berpenduduk sekitar 58.336.798% diantara merupakan Muslim yang mayoritas bermadzhab Sunni. Posisi geografi yang strategis itu menjadikan Turki jembatan antara timur dan barat. Nama kerajaan Utsmaniyah itu diambil dari Sultan Utsmani Ibnu Saudi Ibnu Artogor Ibnu Sulaiman Syah Ibnu Qiyah Alip kepada kabilah Kap di Asia Tengah. Pemerintahan yang pernah memerintah dalam masa kerajaan Turki Utsmani yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Sultan Mahmud II. Pembaruan di kerajaan Utsmani abad ke-19 dipelopori oleh raja yang menjadi pelopor pembaruan adalah Sultan Mahmud II. Mahmud diangkat menjadi sultan pada tahun 1807 dan meninggal dunia pada tahun 1839. Di bagian pertama dari masa kesultanannya, ia disibukkan oleh peperangan dengan Rusia dan usaha menundukkan daerah-daerah yang mempunyai kekuasaan otonomi besar. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah melakukan pembaruan di bidang militer dengan membentuk suatu korps atau tentara baru di tahun 1826 yang diasuh oleh pelatih-pelatih yang dikirim oleh Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Yang kedua yaitu Tanzimat. Tanzimat berasal dari bahasa Arab yaitu nazoma, zunazimu, tanzimatan, dan mengandung arti mengatur, menyusun, dan memperbaiki. Dan di zaman itu memang banyak diadakan pertarungan dan peraturan undang-undang baru. Gerakan Tanzimat didasari oleh pemikiran berat dan meninggalkan pola dasar syariat Islam. Penyingkiran Islam oleh pemerintah Turki salah satunya tercermin dari penghapusan kalimat agama negara Turki adalah Islam yang semula terdapat pada pasal 2 konstitusi negara. Pembaruan yang dilakukan meliputi yaitu pembaruan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan administrasi. Di antaranya beberapa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan pada masa Tanzimat antara lain yaitu sebagai berikut. Baik, yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh gerakan pada gerakan Tanzimat. Yang pertama yaitu Mustafa Rashid Pasha, yang kedua Mustafa Sani, yang ketiga Mahmud Sadiq Rifat Pasha, yang ketiga Ali Pasha. Oke, yang selanjutnya yaitu Utsmani Muda. Golongan inteligensia kerajaan Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan dikenal dengan nama Utsmani Muda. Utsmani Muda pada asalnya merupakan perkumpulan rahasia yang didirikan di tahun 1865 dengan tujuan untuk merubah pemerintahan absolut kerajaan Utsmani menjadi pemerintah konstitusional. Berikutnya tokoh-tokoh Utsmani Muda yaitu yang pertama Zia Pasha, yang kedua Midhat Pasha, dan yang terakhir yaitu Nami Kemal.
Nah, yang selanjutnya yang keempat, tadi kan udah Utsmani muda, yang sekarang yang keempat yaitu Turki muda. Gerakan oposisi di kalangan perguruan tinggi mengambil perkumpulan rahasia oposisi berbagai kelompok inilah yang kemudian dikenal dengan nama Turki muda. Ahmad Riza pada tahun 1859 sampai 1903, pembaruan yang dilakukan oleh Ahmad Riza antara lain adalah ingin mengubah pemerintah yang absolut kepada pemerintah konstitusional, karena menurutnya akan menyelamatkan kerajaan Utsmani dari keruntuhan adalah melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan positif dan bukan dengan teologi dan metafisika. Mehmed Murad pada tahun 1893 sampai 1912, ia berpendapat bahwa bukanlah Islam yang menjadi penyebab mundurnya kerajaan Utsmani dan bukanlah pula rakyatnya, namun sebab kemunduran itu terletak pada sultan yang memerintah secara absolut. Oleh karena itu menurutnya kekuasaan sultan harus dibatasi. Pergerakan Sahabuddin berpendapat menurutnya yang pokok adalah perubahan sosial, bukan penggantian sultan. Masyarakat Turki sebagaimana masyarakat Timur lainnya mempunyai corak kolektif, dan masyarakat kolektif tidak mudah berubah dalam menunjukkan kemajuan. Yang keenam yaitu Mustafa Kemal. Mustafa Kemal lahir di Salonika pada tahun 1881. Dia seorang pemimpin Turki baru yang menyelamatkan kerajaan Utsmani dari kehancuran total dengan bangsa Turki dari penjajah Eropa. Ialah pencipta Turki modern, dan atas jasanya ia mendapatkan gelar Atatürk atau Bapak Turki. Westernisme, sekularisasi, dan nasionalisme itulah yang menjadi dasar pemikiran pembaruan Mustafa Kemal. Pembaruan pertama ditujukan terhadap bentuk negara. Pemerintah harus dipisahkan dari agama. Dengan demikian yang berdaulat di Turki bukan lagi sultan, tetapi rakyat. Kemudian timbul persoalan bentuk negara yang telah berubah organisasinya. Golongan Islam mempertahankan bentuk kekhalifahan dengan golongan nasionalis menghendaki bentuk republik. Setelah diadakan amandemen terhadap Konstitusi 1921, ditetapkan bahwa negara Turki adalah negara republik dan agama negara adalah Islam. Sebelum resmi menjadi negara sekuler, Mustafa Kemal telah memulai menghilangkan institusi keagamaan yang ada dalam pemerintahan. Di tahun 1924, Biro Syekh al-Islam dihapuskan dan begitu pula Kementerian Syariat. Hukum syariat dalam soal perkawinan digantikan oleh hukum Swiss. Perkawinan bukan lagi menurut syariat, tetapi menurut hukum sipil. Selanjutnya diadakan hukum dari seperti hukum dagang, hukum pidana, hukum laut, dan obligasi. Sekularisme Mustafa Kemal tidak menghilangkan agama Islam dari masyarakat Turki. Dan ia tidak bermaksud demikian. Yang ia maksud ialah menghilangkan kekuasaan agama dari bidang politik dan pemerintahan. Baik, teman-teman, mungkin itu dari penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kata yang salah dan kekurangan penjelasannya, saya selaku pemateri mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.